Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Eli Saltika, dan rekan-rekan saya, Toha Mustafa dan Umay Rukmanayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi kami yang berjudul Kaidah Dalalah Al-Alfaz 'alal Ahkam, yang mana nanti di dalamnya kami akan membahas pengertian dalalah al-alfaz ala ahkam, kemudian al-ibarah, al-isyarah, an-nas, dan al-iqtida. Langsung saja pada bagian pertama, yaitu pengertian dalalah al-alfaz. Pengertian dari dalalah sendiri yaitu dalalah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menunjukkan. Dalam dalalah secara bahasa adalah sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk atau alasan. Sedangkan menurut istilah, dalalah berarti cara menunjukkan suatu lafaz atas maknanya. Dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa dalalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Adapun pengertian dalalah al-alfaz ala al-ahkam ialah petunjuk pada lafaz-lafaz atas suatu hukum. Artinya di mana lafaz-lafaz ini yang pada suatu dalil yang dimana lafaz tersebut memiliki petunjuk untuk diambil hukum atau dijadikan hukum. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pembagian dalalah al-alfaz alal ahkam. Ulama Hanafiyah membagi dalalah al-alfaz ala ahkam menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ibarah an-nas, yang kedua isyarah an-nas, yang ketiga dalalah an-nas, dan yang keempat iqtida an-nas. Yang pertama yaitu ibarah an-nas. Al-Sarkasi mendefinisikan ibarah an-nas ialah penunjukan terhadap sesuatu makna berdasarkan susunan kalimatnya, dan makna atau pengertian itu dapat diketahui tanpa melalui penelitian, mencakup di dalamnya zahir nas. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, dalam ibarah ialah petunjuk dari bentuk makna yang dapat dipahami daripadanya, serta dimaksudkan oleh susunan lafaznya, baik susunan lafaz itu dimaksudkan untuk makna asli atau karena makna yang mengikutinya, atau tidak asli. Langsung saja kepada contohnya pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, yang artinya maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Ayat ini menunjukkan kepada 3 pengertian, yaitu yang pertama kebolehan menikah, kemudian yang kedua kebolehan menikah lebih dari 1 wanita sampai 4, dan wajib membatasi hanya 1 apabila khawatir tidak dapat berlaku adil. 2 poin yang terakhir adalah yang dimaksud secara asli dari konteks ayat, adapun yang pertama adalah makna sekunder. Yang kedua yaitu isyarah an-nas. Jadi isyarah an-nas adalah makna yang tidak segera dipahami dari lafaz-lafaznya dan tidak pula dimaksudkan melalui susunannya. Akan tetapi makna yang dipahami dalam isyarah an-nas adalah makna yang lazim bagi makna yang segera dapat dipahami lafaznya. Adapun pengertian lain dari isyarah an-nas adalah penunjukan lafaz atas suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafaz nas, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diucapkan atau diungkapkan untuk itu. Hakikat isyarah an-nas adalah pemahaman yang diperoleh dari suatu lafaz, bukan berasal dari maksud aslinya. Contohnya terdapat pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Ayat tersebut kalau menurut ibarah an-nas mengandung arti bolehnya makan dan minum serta hubungan suami istri sepanjang malam.
Namun ayat tersebut juga mengandung isyarah an-nas, yaitu seseorang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub maka tetap sah puasanya hari itu. Karena setelah ayat tadi yang sudah saya bacakan ada firman Allah, yaitu summa atimus syiyama ilal lail, yang mengandung arti bahwa bila hubungan suami istri dilakukan di akhir waktu malam dan mandinya dilakukan setelah terbit fajar, maka hal ini berarti ia dalam keadaan junub atau berhadas besar. Baiklah sobat, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni poin nomor 3, yaitu dalalah al-nas. Dalalah nas disebut juga mafhum muwafaqah, disebut juga dalalah Allah. Sebagian ulama menyebutnya dengan qiyas jali. Dalalah al-nas adalah penunjukan oleh lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat di balik lafaz itu. Hukum yang tersirat itu dapat diketahui cukup dengan pemahaman kebahasaan saja, tanpa memerlukan penalaran atau ijtihad. Dilalah al-nas disebut juga dilalat al-dilalat, yang berarti penunjuk lafaz atau suatu ketetapan hukum yang disebut nas berlaku pula atas suatu yang tidak disebutkan. Karena antara kedua yang disebutkan dan yang tidak disebutkan terdapat pertautan ilat, di mana pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan mudah. Cukup dengan analisa kebahasaan dan tidak memerlukan ijtihad dengan mengerahkan segala kemampuan daya nalar. Para ulama memberikan contoh firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffi. Artinya, sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Pada surah Al-Isra ayat 23 ini menjelaskan bahwa larangan seorang anak untuk melontarkan perkataan yang menyakiti hati kedua orang tua. Berdasarkan ibarah al-nas, ayat ini menunjukkan keharaman mengatakan ah kepada ibu bapak karena hal itu bisa menyakiti hati mereka. Kemudian, berdasarkan dilalah al-nas, ayat ini menunjukkan keharaman memukul, mencaci maki, memenjarakan, mencegah mereka makan dan minum, dan sebagainya, karena hal-hal tersebut jauh lebih menyakitkan hati kedua ibu bapak daripada sekedar perkataan ah. Selanjutnya, poin nomor 4, yaitu iqtida al-nas. Iqtida al-nas atau makna yang dikehendaki yaitu menunjukkan lafaz terhadap suatu, di mana pengertian lafaz tersebut tidak logis kecuali dengan adanya suatu tersebut. Al-Saraksi mendefinisikan iqtida al-nas sebagai ungkapan tambahan atau sisipan terhadap nas, disyaratkan mendahulinya supaya ada faedah terhadap hukum. Tanpa sisipan itu tidak mungkin mengamalkan ayat. Amir Batsyah mendefinisikannya dengan lafaz yang menunjukkan kepada suatu yang tidak disebutkan titik makna kebenarannya dan kesahihannya, tergantung kepada makna yang tidak disebutkan itu. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari iqtida al-nas adalah penunjukan suatu lafaz terhadap suatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Namun, keabsahan dan kebenaran lafaz itu masih tidak harus memperkirakan keberadaannya. Dengan kata lain, pengertian kata yang disisipkan secara tersirat dalam pemahaman pada redaksi tersebut yang tidak dapat dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Contoh di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Artinya, maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah memaafkan, mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar dia yang memberi maaf kepada cara yang baik. Ayat di atas menjelaskan bahwa jika keluarga orang yang dibunuh telah memaafkan,
maka hendaklah diikuti dengan sikap yang baik pula kepada yang diberi maaf, yakni sebagai konsekuensi logis dari sikap memaafkan tersebut adalah adanya imbalan harta benda yang berupa diat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari rekan saya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, maka kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.